Mbak Sheryl, kalau melihat sinyal-sinyal yang diberikan sejauh ini, apa sebenarnya kejutan di bulan Agustus yang mau disampaikan nanti itu? Apakah nanti mungkin Kaisang akan all in all out di Jawa Tengah bukan di Jakarta? Namanya kan juga kejutan ya Mbak ya. Kalau saya bukan di sini Hmm. berarti bukan kejutan. Cuman sebenarnya ya ini bukan sesuatu kayak kita mau kasih surprise atau gimana. Ini memang kita lagi menjajaki betul-betul melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan. Ini tadi saya bilang ini kan nggak bisa PSI sendiri memutuskan, tapi kita juga harus melihat partai mana aja yang mau mendukung. Lalu bagaimana supaya kesepakatan itu sama-sama win-win. Jangan sampai kan karena Mas Kaisang surveinya tinggi lalu kita merasa kita bisa jalan sendiri. Nggak seperti itu sih Mbak. Politik itu kan dibutuhkan komunikasi lintas partai ya. Dan ya masih panjang lah Mbak ini waktunya. Hmm. Agustus aja kan masih bisa sampai 30 Agustus gitu ya. Jadi ya kita lihat lah. Tapi apapun juga keputusan Mas Kaisang pastinya all out pasti. Karena beliau orangnya komitmen, orangnya pekerja keras. Dan nggak mungkin lah kalau orang sampai mau maju lalu setengah-setengah gitu ya. Nggak ada lah, saya rasa semua kandidat yang maju itu pasti all out. Baik, Mas Burhan, saya mau terakhir ke Mas Burhan. Singkat saja Mas. Mas Burhan, kalau sejauh ini kita lihat di Jawa Tengah itu biasa didominasi oleh PDIP, kemudian ada PKB. Dengan kondisi hari ini, bagaimana peluang PSI untuk masuk di sana juga, Mas Burhan? Memang secara elektoral, terutama di tingkat pemilihan legislatif masih berat ya partai-partai lain di luar dari PDI Perjuangan untuk bisa mencetak sukses di Jawa Tengah. Nomor 2 PKB, tapi selisihnya juga sangat signifikan secara statistik. Tetapi lagi-lagi pola pemilihan elektoral kita itu selalu tidak linier antara pemilihan di legislatif dengan pemilihan di pilkada atau pilpres. Jadi terjadi split ticket voting. Dan itu yang menjelaskan mengapa pasangan 03 Ganjar Mahfud itu juga kalah di Jawa Tengah ya, dibanding Pak Prabowo Gibran. Padahal kita tahu Pak Prabowo yang berasal dari Gerindra itu elektabilitasnya juga tidak bagus di Jawa Tengah. Karena banyak pemilih PD Perjuangan yang melirik Prabowo Gibran, terutama karena faktor personality Pak Jokowi sekali lagi. Jadi jadi data adalah data. Jadi orang suka tidak suka, data menunjukkan banyak PD Perjuangan, pemilih PD Perjuangan yang memilih karena faktor personal yaitu Pak Jokowi. Di Jawa Hmm. Tengah hanya Wonogiri dan Boyolali yang Ganjar Mahfud unggul. Ya. Di luar itu disapu bersih sama Prabowo Gibran. Dan apa yang menjelaskan Pak Prabowo di 2024 menang di Jawa Tengah, sementara di 2014 dan 2019 kalah telak di Jawa Tengah, ya faktor Pak Jokowi. Dan itu pula yang menjelaskan sekarang untuk konteks pilkada. Jadi memang sekarang PD Perjuangan punya PR besar, karena dari nama-nama yang disurvei oleh LSI, terutama dari internal PD Perjuangan, belum kompetitif. Mas Bambang Baik. Pacul kisaran 6%, kemudian Hendri juga seperti Hmm. itu. Jadi ini memang satu eksperimen sekali lagi Valencia. Hmm, hmm. Eksperimen kekuatan mesin partai melawan kekuatan personal. Nah, Baik. siapa yang unggul kita tunggu ya di November Oke, jadi 2024 ini. ada peta baru di sini, jalan masih panjang, masih dinamikanya masih terus bergulir di karangan para politisi dan juga partai-partai. Terima kasih Mbak Sheryl Tanzil sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.